wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah, para pecinta majelis-majelis kebaikan, para penggemar sholawat burdah, alhamdulillah, panjatan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat. Kita masih diberikan sehat walafiat, masih diberikan panjang umur, sehingga kita bisa hadir di dalam rumah Allah, di bulannya Allah, dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat, diberikan keselamatan oleh Allah. Al-afiat, selamat dalam artian kita diberikan kemudahan oleh Allah sehadir di majelis ini. Mudah-mudahan langkah kita di dalam majelis ini menjadi sebab segala kesalahan panjenengan para bapak ibu sekalian dihapus oleh Allah, dan menjadi sebab derajat panjenengan semua diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hingga kita mendapatkan kebahagiaan, kita memperoleh kesenangan hakiki di dunia, lebih-lebih di akhirat. Amin Allahumma amin. Selawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in wa tabi'it tabi'in, termasuk juga para pengikutnya ila yaumiddin. Hadirin para bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita sekarang berada di bulan Rajab, termasuk juga salah satu peristiwa daripada Isra dan Mi'raj yang terjadi pada tanggal 27 Rajab. Isra Mi'raj ini termasuk salah satu mukjizatnya Rasulullah. Ulama pernah menulis salah satu mukjizatnya Rasulullah itu, kalau kita lihat mukjizatnya Rasulullah itu banyak. Ada sampai menulis 365 mukjizat. Mukjizat itu para nabi dan rasul diberikan, tapi semua yang mukjizat yang ada pada nabi itu pada hakikatnya itu adalah percikan daripada mukjizatnya Rasulullah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam syair burdah Al-Imam Muhammad Al-Bushri, wa kullu min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rasfan minad diyami. Semua rasul, para nabi yang ada jumlahnya 25 itu multamisun, mengambil, menciduk dari apa? Dari cakupan air di dalam lautan samudra yang luas. Makanya mukjizatnya para nabi dan rasul itu, kalau panjenengan ibu-ibu tanya, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, Rasulullah juga bisa menghidupkan orang mati. Bahkan kata Imam Syafi'i, kalau Rasulullah bukan hanya menghidupkan orang mati, kalau menghidupkan orang mati itu para wali juga bisa. Karomahnya para wali menghidupkan orang mati itu juga bisa. Kalau Rasulullah itu menghidupkan benda mati, benda yang tidak ada rohnya bisa dihidupkan sama Rasulullah. Kata Imam Syafi'i, kalau menghidupkan orang mati yang sudah ada rohnya kemudian dihidupkan itu biasa. Tapi memberikan kehidupan kepada benda mati itu yang luar biasa. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Rasulullah SAW, tidak diberikan oleh para nabi lain. Salah satunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau kita bahas mukjizatnya Nabi tidak selesai. Hari, 2 hari, 3 hari, sebulan, tahun mungkin tidak selesai. Kita fokus sekarang membahas tentang Mi'rajnya Nabi. Jadi ada Isra, ada Mi'raj.
Kalau Isra mungkin panjenengan ibu-ibu sering dengar ya. Ceritanya sudah banyak dengar. Maka pada kesempatan kali ini kita membahas Mi'rajnya Rasulullah yang disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Najm. Jadi panjangan ibu-ibu kalau mau lihat nanti membaca, silakan baca di surat An-Najm, mulai daripada ayat keempat sampai ayat yang ke-17, bahkan sampai juga bisa 18. Itu menceritakan tentang Mi'rajnya Rasulullah. Karena di balik peristiwanya Isra dan Mi'raj itu ada pelajaran, ada hikmah yang bisa kita petik. Disebutkan wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Demi bintang gemintang yang apabila jatuh berguguran, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, sesungguhnya teman kalian itu tidak dalam keadaan sesat dan tidak dalam keadaan berlebih-lebihan. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dia Rasulullah itu tidak pernah di dalam hidupnya mengucapkan sesuatu yang keluar dari lisannya dari hawa nafsunya. Beda sama saya panjenengan. Kadang-kadang kita ngomong itu kadang-kadang nafsu kita yang ngomong. Kalau Nabi tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, kecuali Nabi kita Muhammad itu menyampaikan wahyunya Allah. Jadi apa yang diwahyukan Allah itu disampaikan sama Nabi, tidak menurut Nabi, tidak, tapi kemauannya Allah. Berarti orang kalau mengikuti Nabi Muhammad itu berarti mengikuti Allah, karena setiap yang disampaikan Nabi itu berdasarkan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini membantah kepada mereka orang-orang kafir Quraisy, musyrik Quraisy. Jika Nabi menyampaikan peristiwa Isra dan Mi'raj, mereka tidak beriman. Mereka menganggap Nabi kita Muhammad sesat. Karena ketika terjadinya Isra dan Mi'raj itu harus menggunakan iman dulu sebelum menggunakan akal. Orang kalau ketika itu menggunakan akalnya, mereka tidak akan beriman dengan peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Bagaimana mungkin beriman? Nabi kita Muhammad berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu Nabi belum menceritakan Mi'rajnya, baru menceritakan Isra-nya. Dalam waktu semalam Nabi sudah kembali ke Mekah. Di zaman ketika itu belum ada pesawat terbang, belum ada kendaraan yang cepat. Umumnya pakai onta. Dalam riwayat dikatakan sampai perjalanan itu sampai 3 bulan. Tidak masuk akal. Makanya kalau menggunakan akal, ya orang bisa murtad. Karena akal manusia ini terbatas. Akal manusia ini kemampuannya kecil. Kita tidak akan mampu menjangkau sesuatu. Jangankan menjangkau yang di alam gaib, kita menjangkau alam sekitar kita dengan akal kita kadang-kadang kita tidak bisa mencernanya. Bukan karena apa? Karena akal panjenengan ini adalah terbatas. Tapi kalau orang membenarkan dengan imannya, maka dia akan selamat dunia dan akhirat. Jadi iman ini nomor 1. Iman itu nomor satu. Bukan berarti kita tidak boleh pakai akal, kita tetap harus pakai akal, tapi akal kita harus berdasarkan syariat. Contoh, Nabi pernah menyampaikan, kalau panjenengan minum kopi kayak minum teh, ibu-ibu, kemudian ada laler,
mencelok, apa mencelok bahasanya itu, nempel di air. Itu kata Nabi, jangan dibuang minuman itu, celupkan laler itu ke dalam air tadi. Karena kata Nabi, di sayapnya laler itu ada racunnya, tapi sayap satunya ada obatnya. Jadi ketika dicelupkan jadi tidak ada efek sampingnya, tidak berbahaya. Di zaman ketika itu belum ada penelitian, belum maju seperti sekarang. Kalau Nabi yang menyampaikan pasti dari Allah, kita harus beriman walaupun akal kita masa sih. Jadi iman itu harus ditaruh nomor satu. Apalagi sekarang kejadian itu ya, peristiwa musibah yang ada di mana? Di Turki. Itu di Turki dan di Suriah itu sampai sekarang korbannya sudah hampir di atas 20.000. Bisa jadi sampai terus, tambah terus. Salah satu pertanyaan yang menggelitik, saya sering ditanya sama orang-orang itu, Beb, kenapa kok musibah itu terjadi umumnya kepada orang Islam? Kenapa sih musibah itu tidak diletakkan kepada Israel? Bangnya kan gitu ya. Yang terang-terangan sudah menjajah Palestina. Kenapa justru musibah itu kok dijatuhkan di tempat-tempat yang mayoritas Muslim? Tidak usah jauh-jauh melihat Turki, di Aceh. Aceh itu kan terkenal dengan serambi Mekah. Tapi terjadi musibah tsunami ketika 2004 itu berapa korbannya? Kalau orang menggunakan akal tanpa iman, orang bisa nanti apa? Apakah orang-orang itu mau mengatakan Allah dolim kepada hambanya? Sudah jelas-jelas Islam, harusnya kan tidak kena musibah. Ini akal kalau tidak pakai iman, tidak pakai syariat bahaya. Tapi pasti kalau sudah Allah menentukan satu musibah di satu tempat, itu Allah lebih tahu. Lebih tahu tentang apa yang terbaik. Kita sebagai manusia itu sami'na wa ata'na, kita ngikut aja. Tapi ingat, setiap musibah itu pasti ada sesuatu. Pasti ada. Saya pernah mendengar daripada ulama, salah satunya musibah itu bisa terjadi kalau tidak ada yang amar ma'ruf nahi mungkar. Di Aceh, Bu, itu perda syariat diberlakukan. Jadi hukum Al-Quran itu diberlakukan di Aceh. Itu orang-orang yang tidak senang dengan Islam melihat Aceh ini artinya menjadi percontohan. Andai kata perda syariat itu berhasil di Aceh, maka niscaya nanti daerah-daerah lain itu akan niru. Itu mereka orang-orang yang tidak senang sama Islam, bagaimana Aceh itu dirusak, dihancurkan Aceh itu. Ini panjenengan kok ngelihat di televisi, di berita, tidak ada berita ini. Akhirnya dikirim itu maksiat-maksiat dari luar, perempuan-perempuan nakal, narkoba, semua masuk ke Aceh. Apa tidak ada ulama yang mencegah? Karena Aceh ini orang Islam perda syariat, dikirim kayak gitu. Akhirnya ulama menyampaikan, mencegah. Apa yang terjadi? Mereka ulama-ulama yang dekat sama Allah, ulama-ulama yang berani menyampaikan hak, itu dibunuh. Dibunuh, Bu. Beritanya tidak ada di televisi. Ulama-ulama yang dekat kepada Allah, bahkan bisa jadi di antara ulama-ulama tadi itu adalah wali min auliya illah. Ini bahaya ini, hati-hati. Kalau sudah wali itu disakiti, apalagi dibunuh, apa kata Allah dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad adzantu bil harb. Kalau orang mengganggu waliku, kata Allah, hati-hati,
Aku akan mengumumkan perang kepadanya. Kalau walinya bu diganggu, dibunuh, wali itu tidak bakal bales, tak kira bales. Apalagi urusan-urusan kecil, dibunuh sekalipun keluarganya tidak akan balas. Tapi yang berbahaya Allah yang akan mengumumkan perang, karena para wali-wali Allah itu adalah hum amanul ardi faddakiri, mereka lah yang mengamankan bumi ini. Jadi Allah itu menurunkan bala itu tidak jadi kalau wali-walinya itu nahan. Ada namanya wali autat. Autat itu pasak bumi, itu ada yang menjadi tameng, yang nahan. Allah menurunkan musibah itu tidak jadi karena wali itu nahan. Ada. Tapi kalau sudah walinya dibunuh, bagaimana kalau musibah tidak akan turun? Kalau sudah ada satu kampung daerah terjadi kemungkaran, tidak ada orang yang berani menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, ini bahaya. Dan itu juga terjadi di Turki. Jangan tahu Turki dan Suriah itu tetangga, sama-sama Islam, tapi setiap hari terjadi pembunuhan sesama Islam. Orang Islamnya membunuh orang Islam, teriak Allahu Akbar. Dan salah satu ulama besar yang terbunuh di Suriah adalah ulama besar Ramadan Al-Buti. Itu Ramadan Al-Buti itu ulama yang diberi gelar, yang ngasih gelar itu ulama-ulama hebat. Imam Ghazali masa modern itu dibunuh bu, ketika ngajar seperti ini dibunuh. Yang bunuh teriak Allahu Akbar, coba. Dibunuh pakai bom, ketika ngajar gini dibom. Bagaimana Allah tidak memurka? Sudah tahu terjadi kemungkaran semacam itu, tidak ada berani yang menyampaikan. Yang berani nyampaikan dibunuh. Kalau Israel, Amerika memang sudah mereka sesat, memang mereka sudah kafir, ya dibiarkan sama Allah sudah, nanti diazab sama Allah. Tapi orang-orang Islam sudah tahu itu tidak benar, saling membunuh, ulamanya dibunuh, diem. Maka Allah sayang, Allah tidak ingin semuanya kena dampaknya. Tapi bagi mereka orang-orang solihin, kalau panjenengan tanya, loh apakah setiap musibah, gempa bumi kayak itu merupakan adab bagi orang mukmin, orang soleh, dimanapun berada, ketika dia wafat, umpamanya di Aceh ada orang-orang yang beriman, maka orang yang beriman kalau mati dalam keadaan kena musibah itu mati syahid. Orang mukmin itu meninggal dimanapun jadi syahid. Kecuali bagi mereka-mereka yang ingkar, maksiat, ahli maksiat, ketika kena musibah itu adab. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau ada orang tanya, oh berarti mereka kena adab semua, belum tentu. Orang yang baik juga kena musibah dampaknya. Tapi kalau orang baik kena musibah, bisa jadi musibah tadi itu menjadi sebab dia mati dalam keadaan syahid. Jadi enaknya orang mukmin itu dimanapun berada, dia tetap mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan allamahu syadidul quwa. Jadi wahyu itu disampaikan oleh malaikat Jibril. Siapa yang mengajarkan Nabi Muhammad, yaitu menyampaikan wahyu itu adalah malaikat Jibril syadidul quwa. Malaikat Jibril yang syadid, yang kuat. Dzumirratin fastawa, yang mana malaikat Jibril ini punya perawakan. Sebagian ulama mentafsirkan kalau Ibnu Abbas radhiyallahu an, dzumirratin itu adalah malaikat Jibril itu memiliki pandangan yang bagus, perawakan yang indah. Sebagian ulama juga mengatakan malaikat Jibril itu punya akal yang kuat. Alhasil kata ulama semuanya tidak salah. Artinya malaikat Jibril itu punya akal yang kuat, punya perawakan
tubuh yang indah. Ya. Fastawa, dan malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu itu bermacam-macam cara kepada Rasulullah. Hanya saja 2 kali Rasulullah itu melihat malaikat Jibril dalam wujud yang asli. Kadang-kadang malaikat Jibril nyamar sebagai manusia biasa pernah, tapi malaikat Jibril pernah menampakkan dirinya dalam wujud yang asli 2 kali, sekali di dunia, sekali di langit. Kapan itu? Ketika Rasulullah menerima wahyu pertama di Gua Hira, yaitu surat Al-Alaq. Itu malaikat Jibril menampakkan wujud yang asli. Ketika Rasulullah ditanya bagaimana wujudnya malaikat Jibril, itu malaikat Jibril itu punya sayap 600 sayap. Ketika satu sayapnya dikepakkan gini, itu seluruh langit, bumi itu tertutup dengan sehelai sayapnya malaikat Jibril. Baru 1 sayap. Bayangkan. Dan di antara sayap-sayap tadi itu keluar mutiara, yakut, intan permata yang sampai turun ke bawah. Ini bayangkan, ini makhluknya Allah, malaikat Jibril mau dibandingkan sama manusia yang kecil-kecil itu. Baru 1 helai sayapnya malaikat Jibril, seluruh cakrawala, bukan hanya langit, bumi semua ketutup. Bagaimana kalau 600 sayapnya dikepakkan? Ini menunjukkan bahwasanya manusia ini jangan sombong. Mau sehebat apapun, kalau dibandingkan makhluknya Allah, tidak ada apa-apanya. Nabi kita Muhammad melihat langsung dalam wujud yang asli tadi itu. Wa huwa bil ufuqil a'la. Di mana ketika itu malaikat Jibril menampakkan di ufukil a'la, di langit yang paling tinggi. Sebagian ulama mentafsirkan ufukil a'la itu ketika terbitnya fajar subuh, ketika masuk waktunya pagi. Pagi itu kan ada namanya fajar sodik, itulah di situ. Sebagian juga mengatakan ketika tempat terbitnya matahari. Jadi malaikat Jibril menampakkan wujud yang asli tadi itu. Tsumma dana fatadalla. Kemudian malaikat Jibril mendekat kepada Nabi. Maka menjadi dekatlah antara malaikat Jibril dan Rasulullah. Fakana qaba qausaini au adna. Bahkan jaraknya malaikat Jibril dengan Rasulullah itu seperti busur panah, antara ujung sampai ketemu ujung. Dekatnya itu. Bahkan lebih dekat lagi. Bayangkan dekatnya seperti itu. Wa auha ila abdihi ma auha. Kemudian setelah itu malaikat Jibril menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Dan apa yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, janganlah kalian bohongkan. Banyak mereka ketika itu menceritakan tentang apa yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah Mi'raj itu melihat keindahan mustawa. Bagian ulama mengatakan ketika ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau melihat Allah? Maka Nabi tidak mengatakan melihat dengan mata biasa. Aku melihat dengan mata hati. Aku lihat di hadapanku itu ada cahaya, keindahan yang luar biasa. Yang tahu hakikatnya hanya Rasulullah. Tapi bukan melihat dengan mata seperti dengan saya melihat dengan mata. Jangankan melihat sesuatu yang ciptaannya, kita melihat ciptaannya Allah saja pakai mata, kita akan tertipu. Jangan ngelihat matahari ya Pak, ketika siang hari, jangan melihat mata ke atas dulu.
Kita tertipu dengan mata kita. Oh, matahari itu ternyata kecil ya. Cuma seperti itu. Matahari besar. Panjenengan ketika siang hari jalan-jalan, kendaraan, panas terik, panjenengan di depan kayaknya ada air, ya. Seperti ada air, padahal itu fata morgana. Karena mata manusia itu ada batas, tidak mampu. Mau melihat sesuatu yang gaib, ya tidak bakal mampu. Maka dari itu ada namanya mata hati, Bu. Namanya basyirah. Orang-orang wali-wali itu, para aulia itu salah satunya Imamul Haddad, pengarang Rotib Haddad. Imamul Haddad itu mulai muda, mulai kecil itu sudah buta matanya, tidak punya mata, matanya tidak kelihatan. Pernah suatu hari hadir majlis di sana itu di Hadramut, orang kalau dikasih kopi namanya kopi buni, kalau kita ngomong mungkin kopi jahe, satu cengkir kecil ini, itu sudah ada. Sebelahnya yang ada tuh ngomong, katanya sebelahnya, ini Al Habib Abdullah Haddad ini andai kata di kopinya saya kasih lalat, tak kira kelihatan. Hoza, dalam hati dia ngomong, dan saya kasih lalat, matanya tidak kelihatan. Akhirnya ketika kopi itu diberikan kepada orang yang tadi ngomong tadi itu, Imam Haddad ngomong sama sebelahnya yang tadi ngomong, di kopi kamu tuh ada laler, kamu tidak kelihatan. Jadi yang tadi ngomong ngerasani Imamul Haddad, dalam hatinya ngomong, oh kok kalau nanti kopi itu dikasih Imamul Haddad, andai kata ada lalat, dia tidak kelihatan. Baru dia ngomong gitu, ketika giliran dia dapat kopi, Imam Haddad ngomong, itu kopi kamu yang ada di cingkir ada lalernya. Coba, maksudnya apa? Maksudnya mata hati itu lebih tajam, Bu, namanya basyirah. Makanya Rasulullah melihat Allah dengan mata hatinya, dengan mata hatinya, ya. Disebutkan afatumarunahu ala ma yara, apakah kalian mendustakan, membohongkan, berdebat terhadap apa yang dilihat oleh Rasulullah? Mereka orang-orang kafir, Abu Jahal CS itu tidak percaya, semua difitnah. Tuh lihat, itu Muhammad bilang katanya berangkat ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, hanya dalam waktu semalam sudah kembali. Ini belum ceritanya Mi'raj. Kalian mau percaya? Didustakan apa yang disampaikan, apa yang dilihat oleh Rasulullah, mereka tidak percaya. Nah, ini disindir sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan kembali, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Bahkan Nabi kita Muhammad melihat malaikat Jibril nazlatan ukhra, kedua kalinya. Maksudnya nazlatan ukhra itu melihat malaikat Jibril dalam wujud yang asli. Jadi dua kali. Ketika di Gua Hira, kemudian kedua kali ketika di Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha itu apa? Satu tempat di mana tempat itu masuk langit 1, langit 2, sampai langit 7, di atasnya langit 7 lagi. Sampai muntaha itu artinya mentok sudah. Tempatnya makhluk itu paling tinggi itu namanya Sidratil Muntaha. Alam makhluk itu namanya Sidratil Muntaha, paling mentok. Di atasnya Allahu alam, hanya Allah saja itu, tempatnya Allah. Itu Rasulullah sampai Sidratil Muntaha. Bahkan malaikat Jibril sekalipun tidak sampai ke tempat itu. Tidak diizinkan oleh Allah, hanya Rasulullah yang bisa masuk ke tempat itu. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, aku akan tinggalkan engkau. Kata Rasulullah, ya Jibril, kenapa kau tinggalkan aku sendiri? Apa jawab malaikat Jibril? Kalau aku ikut bersama engkau, mengikuti engkau terus, niscaya nanti aku akan terbakar. Karena magomnya aku tuh, kedudukanku sampai di sini ya Muhammad. Hanya engkau yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lihat kemuliaannya Rasulullah. Makanya gelarnya Rasulullah itu Ru'yatullah. Kalau Nabi Musa itu Kalimullah. Kalau Nabi Allah Ibrahim Khalilullah.
yang satu-satunya hamba Allah diizinkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Di mana sidratil muntaha itu? Indaha jannatul ma'wa. Di sampingnya itu, sebelahnya itu ada surganya Allah. Jadi Rasulullah itu sudah dekat, sudah ngelihat surga. Makanya disebut, diriwayatkan ketika Rasulullah itu bertemu dengan Allah, begitu nikmatnya, begitu bahagianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan kenikmatan yang luar biasa ketika Sidratul Muntaha. Langsung Allah menyambut. Sebelum disambut apa? Lisan yang diucapkan Rasulullah ketika itu. Panjenengan sering baca dalam salat panjenengan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu pertama kali ucapan yang diucapkan Rasulullah ketika bertemu dengan Allah. Salam penghormatan, kemuliaan, keberkahan hanya untukmu ya Allah. Jadi Rasulullah merasa nikmat, merasa bahagia. Maka apa? Sambutannya Allah kepada Rasulullah dijawab dengan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu yang panjenengan baca ketika sholat. Salam kesejahteraan, keselamatan hanya untukmu, alaika, bukan alaikum ya. Alaika itu cuma satu orang, beda dengan assalamualaikum. Ayuhan nabi, wahai nabi pembawa rahmat. Coba lihat, ini Nabi kita Muhammad seorang pemimpin. Ketika mendapatkan salam dari Allah untuk dirinya sendiri, Nabi tidak berhenti. Nabi memohon kepada Allah, ya Allah, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, berikan juga keselamatan ya Allah untuk hamba-hambamu yang soleh dari umatku. Jadi kita ini mendapatkan pertolongan dari Rasulullah. Rasulullah yang minta sama Allah, jangan hanya untukku ya Allah, berikan juga kepada umatku, hamba-hambaku yang soleh. Ini luar biasa. Di saat mendapatkan kemuliaan yang paling tinggi sekalipun masih ingat kepada umatnya. Ini bentuk kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kita ucapkan di dalam setiap hari kita sholat. Sholat yang kita baca at-tahiyatul itu panjenengan, makanya sholat itu as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu tangga kita untuk bertemu dengan Allah. Nabi kita Muhammad langsung ketemu dengan Allah, merasakan kenikmatan, kebahagiaan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Hanya Rasulullah yang merasakannya. Sampai ketika itu Allah bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, tahukah kamu apa yang diperdebatkan oleh para malaikat-malaikat yang ada di langit? Nabi ditanya gitu sama Allah. Nabi menjawab, saya tidak tahu ya Allah. Begitu tidak tahu sama Allah, Nabi kita Muhammad disentuh. Wallahu a'lam. Intinya disentuh tubuhnya, tiba-tiba Nabi merasakan kesejukan dalam hatinya. Sentuh sama Allah, merasakan kesejukan, kenikmatan. Di saat itu kata Nabi, ketika aku mendapat sentuhan itu, aku langsung mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Langsung tahu Rasulullah begitu disentuh. Ketika ditanya kembali tentang tadi itu, apa yang diperdebatkan para malaikat di langit, langsung Nabi menjawab, sudah tahu jawabannya. Apa kata Nabi? Mereka memperdebatkan tentang apa derajat yang ada bagi mereka yang telah berbuat baik. Disebutkan dalam sebuah hadis, mukaffiratiz dzunub. Mereka memperdebatkan tentang mukaffiratiz dzunub dan pengangkatan derajat. Yang pertama, orang, ini penting sekali buat kita. Orang nanti akan dihapus dosanya karena 3 hal. Pertama, orang yang melangkahkan kakinya ke masjid. Orang yang melangkahkan kakinya ke masjid ini mukaffiratiz dzunub, itu dibahas sama malaikat-malaikat di langit. Yang kedua, orang yang sholat intidharus sholah, orang yang habis sholat nunggu sholat. Maksudnya apa? Orang yang masuk ke masjid mau nunggu sholat.
Ini derajatnya luar biasa. Yang ketiga, orang yang berwudu dalam keadaan keadaan yang sangat-sangat susah untuk wudu. Di Arab itu kalau musim dingin mau wudu kena air itu takut. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan waktu dingin dia beranikan wudu. Ini namanya mukaffiratiz dzunub. Kalau panjenengan bisa jaga 3 hal ini, dijamin sudah sama Allah. Dijamin orang itu dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibahagiakan dunia akhirat. Kemudian yang diperdebatkan para malaikat ketika itu tentang pengangkatan derajat yang tinggi di sisi Allah. Satu, yang pertama adalah orang yang senantiasa it'amut ta'am, yang suka ngasih makan kepada orang fakir miskin. Ini luar biasa. Jangan kalau ingin dapat derajat yang tinggi di sisi Allah, memberikan makan kepada orang yang lapar. Bukan memberikan makan kepada orang yang kaya, enggak. Orang yang membutuhkan. Kemudian yang kedua, orang yang as-salatu fil lail, ketika dia sholat malam, wan nasu niyam, orang-orang pada tidur. Ini termasuk pengangkatan derajat. Kebanyakan para wali itu diangkat makomnya wali itu kebanyakan ketika malam hari. Mereka ketika malam hari, ketika orang banyak tidur, mereka beribadah sholat malam. Ini pengangkatan derajat yang tinggi juga. Dan juga yang ketiga adalah orang yang afsus salam, yang menyebarkan salam, juga menyampaikan kedamaian, keselamatan bagi orang lain. Ini hal-hal yang mengangkat derajat kita. Yang tiga tadi itu yang menghapus daripada kesalahan kita. Jadi intinya apa hikmah daripada peristiwa Mi'raj tadi itu? Artinya Rasulullah mendapatkan satu hadiah berupa sholat. Sholat ini merupakan hadiah dari Allah. Ketika Rasulullah merasakan nikmat, bahagia, apa yang mau dicari lagi sama Rasulullah? Sudah bertemu dengan Allah. Sudah apa lagi? Kebahagiaan yang apa yang melebihi itu? Namun Allah memberikan tugas kepada Rasulullah. Aku berikan engkau satu tugas. Untuk apa? Menyampaikan risalah yang namanya sholat. Kamu turun di bumi, perintahkan umatmu untuk melakukan sholat. Sebetulnya sholat itu pada awalnya tujuannya itu bagi Rasulullah bukan hanya sekedar kewajiban. Enggak. Sholat memang wajib, tapi sholat sebagai kebutuhan kita. Sholat sebagai hiburan kita. Kita hadir kemari sholat duha, jangan hanya sekedar saya wajib melakukan sholat wajib, saya wajib. Enggak, ini kebutuhan kita, kita butuh Allah. Jangan hanya sekedar orang tuh hanya butuh makan saja, itu kebutuhan jasmani, orang makan, kerja, cari. Tapi kebutuhan rohani juga perlu. Makanan rohani perlu apa? Ya sholat tadi itu. Makanya Nabi mengatakan waju'ila qurratu aini fis sholah, dijadikan hiburanku, kesenanganku itu adalah sholat. Curhatnya sama Allah enak. Kalau curhat sama makhluk, akhirnya apa? Sak dunia tahu. Sekarang ini orang enggak curhat di media sosial, enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya. Akhirnya aibnya disebarkan kemana-mana. Curhat sama Allah lewat sholat. Allah memberikan waktu kita untuk curhat sama Allah SWT. Karena untuk menjalani hidup ini tidak cukup kita mengandalkan ikhtiar kita. Dua cara, ista'inu bisobri wassalah. Mintalah kamu pertolongan lewat sabar dan sholat. Kita butuh sama Allah. Maka dengan sholat ini Nabi kembali ke bumi, maka disyariatkannya sholat 5 waktu sebagai cara kita untuk merasakan kenikmatan hidup. Cara kita untuk menghadapi kehidupan harus dengan cara kita menyandarkan diri kita kepada Allah lewat sholat. Makanya apapun mau bentuk sholat macam-macam, mau kaya raya lewat sholat, namanya sholat duha. Bingung menentukan pilihan, sholat istikharah. Ya. Apapun masalah kita,
Makanya orang itu semua, innal insana khuliqa halu'a, manusia itu diciptakan umumnya kebanyakan dalam keadaan mengeluh, keluh kesah. Idza massahu sarru jazua, kalau dikasih yang namanya musibah, kesulitan, umumnya manusia itu kan jazuah, ngeluh, menggerutu. Wa idza masahul khairu manua, tapi kalau dikasih kenikmatan, rezekinya banyak, melit, lupa. Tapi tidak semua orang-orang seperti itu illal musolli, kecuali orang-orang yang sholat. Orang sholat itu indah, dikasih musibah sabar jadi pahala, dikasih kenikmatan bersodako, berbagi sama jadi bersyukur. Dalam kondisi apapun orang beriman, orang yang sholat tuh semuanya ibadah. Makanya dikatakan illal musallin. Siapa? Alladzina fi sholatihim daimun, mereka yang senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan sholat. Ini dalam kondisi bagaimanapun tetap. Makanya ajabah, aku heran terhadap tingkahnya orang mukmin. Indah semua. Dikala mendapatkan kesusahan dia sabar, dapat pahala. Dikala dia mendapatkan kenikmatan dia bersyukur, dapat pahala. Itulah sebetulnya hakikatnya kita hidup. Mudah-mudahan peristiwa ini kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj. Intinya bahwasanya kita nanti akan kembali menuju Allah. Jadi perjalanan Mi'raj itu perjalanan kembali kepada Allah. Nanti kita akan bertemu dengan Allah, akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di dunia. Jadi kita beriman dengan peristiwa Mi'raj untuk menambah keyakinan kita. Ternyata memang agama Islam itu bukan agama yang hanya sekedar kita jalani hidup, tidak. Nanti kita akan kembali menghadap Allah. Kalau orang beriman dengan peristiwa Mi'raj, pasti dia akan mikir, saya nanti akan kembali kepada Allah. Setiap apa yang saya lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan, sehingga dia hati-hati. Dunia ini hanyalah tempat kita singgah sementara, nanti kita akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan ya, panjenengan para bapak ibu sekalian ya, menjadikan peristiwa Mi'raj ini adalah peristiwa yang menyadarkan kita bahwasanya untuk mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan yang hakiki adalah kita harus kembali dengan cara mengikuti daripada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khatimah. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, diberikan panjang umur fi taatillah, dan mudah-mudahan di bulan Rajab ini kita diberikan semangat untuk taat kepada Allah, dan kita disampaikan bulan Sa'ban, sampaikan bulan Ramadan fi sihatin wa afiyah, dan kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang senantiasa menghidupkan bulan Ramadan.